Happy New Year ya bagi yang merayakannya. Ya, semua saudara tadi sudah di-sharingkan ya, merah-merah semuanya merah. Ya, seperti kita tahu bahwa kalau kita lihat di Alkitab segala sesuatu itu profetik, ada artinya. Ya, seperti kalau saudara ingat cerita tentang seorang yang ada di Jericho yang pada saat itu di tengah-tengah musuhnya, sebelum Jericho diserang oleh bangsa Israel, maksudnya temboknya runtuh, dan diingatkan bahwa dia untuk mengikatkan kain berwarna merah. Karena itu sekali lagi itu profetik. Dan kalau kita mundur di kitab Keluaran, kita tahu bahwa pada saat hari di mana bangsa Israel dibebaskan, ya, mereka disuruh juga mengoleskan pintu dengan darah. Ya. So, tadi sudah di-sharingkan bahwa darah Yesus is more powerful than anything that we can imagine. Praise the Lord, saudara. Ya, kita masih ada di seri kita tentang divine healing. Nah, sebelum kita masuk, ya ini, why divine healing? Mengapa tentang divine healing? Jadi begini, saudara. Tentunya karena kita hari ini mungkin merayakan Chinese New Year ya. Saudara pasti dapat message banyak ya. Happy New Year, lalu ucapan seperti semoga damai sejahtera, semoga sehat selalu, saudara dapat seperti itu kan? Iya, benar kan? Jadi ada ucapan di dalamnya mengandung harapan mengenai damai sejahtera dan supaya sehat selalu. Sering seperti itu. Ya, kalau saudara cek beberapa hari terakhir itu banyak beredar. Nah, tapi begini saudara, pada saat sebuah kalimat yang katakanlah mengandung harapan, kiranya engkau sehat selalu, misalkan seperti itu. Tahukah saudara bahwa itu 50-50? 50-50. Pada saat seorang bilang, oke, semoga engkau beruntung, ya. Semoga, kata semoga atau moga-moga, ya, itu 50-50. Chance-nya masih 50-50. 50% benar, 50% tidak benar. Jadi kalau kita lihat dari perspektif kita sebagai orang percaya bahwa kata-kata atau bahkan ya saya sering share ini ya, saudara mendapat message misalkan ada berita orang sakit lalu GWS, bahkan nggak usah ditulis GWS, cuman GWS, ya GWS itu pun harapan dan masih ada chance 50-50, 50-50 sembuh, 50-50 yang nggak sembuh. Tapi di dalam Tuhan bukan 50-50. Nah itu yang kita perlu tahu. Di dalam Tuhan tidak 50-50. Contohnya kalau saudara seorang asyir. Nah siapa yang asyir di sini? Pada saat saudara bertugas asyir. Dan saudara memberi salam kepada orang yang datang. Shalom. Shalom itu damai sejahtera bagimu. Mengucapkan salam. Ya, itu bahkan itu bukan 50-50. If you believe and you are born again believer. Kalau saudara seorang lahir baru. Maka pada saat saudara mengucapkan itu yang mengalir dari dalam keluar. Jadi bukan mudah-mudahan kamu selamat. No, you are releasing power. Engkau melepaskan damai sejahtera yang bukan dari mulutmu. Bukan. John 7:38. Dikatakan jika engkau percaya seperti yang dikatakan Alkitab. Dari dalam dirimu yang paling dalam. Out of your innermost being shall flow rivers of living waters. Nah kalau kita tahu pada saat kita mengucapkan shalom. Maka yang keluar adalah sesuatu yang dari dalam diri saudara. Jadi itu bukan mudah-mudahan. So it's not 50-50. If you believe. Satu, if you know who you are in Christ. Seperti itu. Jadi pada saat saudara, misalkan ada event seperti ini, Chinese New Year, pada saat saudara mengucapkan damai sejahtera bagimu, at that moment engkau melepaskan damai sejahtera Kristus yang ada di dalammu. Jadi itu bukan semoga atau moga-moga. No, it's totally different. Because you know who you are in Christ Jesus. And you have something yang sudah ditaruh di dalam dirimu. Kau bisa lepaskan keluar. If you believe. Itu dia, itu bedanya saudara. Makanya pengalaman lahir baru itu krusial, penting sekali. Penting sekali. Nah kita akan belajar banyak hari ini. Oke, let us pray. Father, in Jesus' name, we thank you especially for today as we are celebrating this New Year. Just want to remember everything that you've done for our lives. Everything, every single goodness. Grace after grace, favor after favor.
And we just want to thank you, Abba Father. And right here, right now, as we gather together in this place, we just want to submit before you. We pray that Holy Spirit, you are our teacher. You yourself that will teach us. And we pray that you manifest yourself in a spirit of wisdom and understanding so that we know even the deep things of God. Thank you, Abba Father. In Jesus' mighty name we pray. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Yes, ini dia. Why Divine Healing? Nah, saudara tahu bahwa kita masih di dalam seri Divine Healing. Ya, masih dalam seri Divine Healing. Kesembuhan ilahi. Tapi, hari ini adalah seri yang keempat. Jadi selalu saya sampaikan begini. Kalau saudara nonton film berseri dan saudara lompat di seri keempat, tentunya akan ada tanda tanya. Betul kan? Karena saudara mungkin tidak tahu apa yang terjadi di seri 1, 2, dan 3. Jadi saya sarankan, please check the video. Lihat seri 1, 2, dan 3 ada apa di seri 1, 2, dan 3. Seperti saudara nonton film, ya, ada apa di episode 1, ada apa di episode 2, ada apa di episode 3. Sehingga pada saat lompat saudara tahu, oh mengapa demikian? Karena itu terjadi penjelasannya di seri 1, 2, ataupun 3. Now this is very important. Nah selalu ada pertanyaan, mengapa Divine Healing? Now, begini saudara. Ya, pernah ada pertanyaan, jadi apakah Divine Healing itu hanya bagi orang percaya? Jawabannya sebetulnya tidak. Tidak. Nah, di seri tentang Divine Healing yang kita sedang jalani, ya, ada, kalau kita bisa bagi dua, yaitu pertama adalah healing for yourself. Sebagai kita orang percaya, kita percaya dengan Divine Healing untuk kita sendiri. Mungkin kita sedang mengalami sesuatu dalam tubuh kita atau jiwa kita dan kita perlu kesembuhan. That's number one. But number two is the next step is healing for other people. Maksudnya adalah kita yang akan melayani kesembuhan. Makanya tadi saya bilang bahwa out of your innermost being, dari dalam dirimu akan mengalir aliran-aliran kehidupan. Nah itu the next step-nya. Makanya Yesus kalau saudara ingat sebelum dia naik ke surga dia pesan kan. Bahkan salah satu pesannya kalau saudara boleh buka di Markus 16 ya. Beberapa ayat terakhir di Markus 16 ya. Markus 16 dari ayat 16, 17, 18 dan Matius 28 ya. Juga dari 16 sampai terakhir. Salah satunya adalah engkau akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang tersebut akan pulih, sembuh. Ya. So that is the second step kurang lebih. Nah tapi mengenai ministering healing for other people, saya tidak mengcover di seri ini. Nah itu nanti saudara kalau mau tahu, saudara harus ikut training kita yang namanya Divine Healing Training. Now, healing for yourself. Nah kan selalu ada pertanyaan, mengapa? Dan bagaimana kita harus bersikap? Yes, jadi begini saudara, saya sudah sharing minggu lalu, salah satu rintangan, halangan terbesar pada saat kita bicara tentang Divine Healing adalah, kalau saudara masih ingat, kenapa seringkali ini tidak mudah diajarkan, bahkan tidak mudah seseorang, kita bicara orang yang lahir baru sudah percaya, tidak dengan mudah percaya, oh I believe there is such thing like divine healing. Karena kita sedang tidak sakit. Beda ceritanya kalau kita sedang sakit, maka ada satu dorongan untuk mencari ini. Tapi pada saat everything is good, ceritanya beda. Contohnya, saudara pasti tahu, hampir semua tahu, mungkin bahkan semua tahu bahwa sport is good, olahraga itu baik, meskipun saudara bukan atlet. Dan saudara juga tahu bahwa itu sebaiknya dilakukan, karena baik untuk kesehatan. Tapi pertanyaannya, apakah semua melakukannya? Enggak toh. Kenapa? Karena saya enggak olahraga aja masih oke. Gitu. Nangkep maksudnya saudara. Jadi kita harus tahu apa yang menghalangi pada saat kita mau belajar sesuatu firman Tuhan. Adalah ini saudara. Ini. Begini aja oke kok. Sehingga banyak kali ini orang mempelajari ini jika dia sedang sakit nomor satu atau pernah sakit nggak sembuh-sembuh. Atau ada kerabatnya atau saudaranya yang sedang sakit dan dia tidak bisa menolong. Baru cari ini. Gitu loh. Nanti kita akan belajar lebih jauh. Nah itu yang paling umum terjadi. Ya, jadi selalu ada pertanyaan mengapa kita harus belajar ini, mengapa kita harus tahu, bagaimana kita harus bersikap tentang divine healing. Nah, lebih banyak tentang halangan-halangannya, hindrances kita sudah bahas itu di seri 3 minggu lalu. So please again check the video. Tapi paling tidak begini saudara, yang bisa saya sharingkan secara cepat. Pada saat kita mempelajari ini, at least ada 2 hal yang saudara harus ingat yang akan menguatkan saudara
yang akan membuat saudara bisa bergerak di sini. Nomor satu adalah saudara harus ingat, ini saya review sedikit ya, karena beberapa kan tidak ada di sini pada saat seri 1, 2, dan 3. Nomor satu adalah you have to know and you have to remember and you have to believe bahwa God wants you well. That's number one. Full stop, God wants you well. Itu nomor satu yang harus kita ingat. Yang kedua, yang penting sekali, tentunya ada beberapa hal, tapi saya ambil 2 saja karena ini cuma review, adalah healing is in the atonement. Kesembuhan ilahi sudah disediakan seperti pada saat Tuhan melalui Kristus Yesus menyediakan keselamatan. It's in one package. Masalahnya kita ambil apa enggak apa yang di dalam paket itu terserah kita. Tapi itu sudah disediakan. Baru menjadi milik kita pada saat kita aktif, kita terima, aktif kita ambil. Nah, itu 2 hal itu. Jadi ingat ya, God wants you well, that's number 1. Number 2 adalah healing is in the atonement. Healing itu ada di dalam redemption. Ya, masalah mau diambil apa enggak, itu terserah kita. Nah, jadi begini saudara, sekali lagi bahwa ya, 2 hal itu harus selalu diingat. Nah, bagaimana kita bersikap tentang hal ini? Nah, kalau saudara ada di sini minggu lalu, kita sudah belajar secara cepat bahwa karena kita tahu bahwa healing, kesembuhan ilahi itu disediakan di dalam penebusan, ya, maka banyak persamaannya dengan pada saat kita menerima keselamatan, kita lahir baru. Banyak sekali persamaannya. Contohnya pertanyaan ini, is healing for everyone? Apakah kesembuhan ilahi itu untuk semua orang? Nah, kita harus tahu sama pertanyaan, apakah keselamatan itu buat semua orang? Jawabannya yes, betul. Seperti kita tahu Yesus menyediakan keselamatan buat semua orang toh. Betul kan? Semua orang, bukan cuma buat orang Kristen, bukan. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah semua orang sudah selamat? Kan belum tentu. Apakah semua orang sudah sembuh? Juga belum. Yang membedakan antara orang sudah selamat sama orang yang belum adalah satu, informasinya dia tahu apa enggak, yang kedua dia terima apa enggak. Dia enggak akan terima kalau dia enggak percaya, ya. Jadi itu. Jadi seperti ini. Dan yang ketiga, pertanyaan ini juga akan muncul. Apakah Tuhan menginginkan semua orang selamat? Jawabannya yes. Kalau dia tidak menginginkan semua orang selamat, hanya sebagian saja, dia tidak perlu mengorbankan anaknya. Nah, ini harus firm, foundational. Harus firm, harus ingat, jangan lupa dan jangan goyah. Oke, now kita lanjut ya saudara. Nah, saudara lihat gambar ini, saya rasa mungkin belum semua, tapi beberapa saudara pasti tahu cerita tentang apa ini. Ya, tentunya ini hanya ilustrasi. Ini orang ini adalah Musa, mundur sekian ratus tahun sebelum Yesus datang memulai ministrinya, ada adegan ini. Kalau kita lihat ya, nah ini pertanyaannya, curses of sickness, apakah penyakit itu termasuk kutukan? Nah kalau saudara lihat bahkan di zaman Yesus, begitu ada orang sakit ya, selalu dikaitkan dengan kutuk. Ya, saudara ingat suatu saat Yesus melihat ada orang buta, lalu muridnya bertanya, guru, siapa yang berdosa? Dia atau orang tuanya? Ingat ya cerita itu. Yesus bilang, bukan. Maksudnya adalah siapa yang dosa, kenapa dia menjadi sakit, that's not your business, but you deliver him. Karena kita dipanggil bukan menjadi judge, we have to judge, oh ini gara-gara ini, kamu menderita ini karena ini. No, deliverer adalah you come, you hit the problem, that's it, itu deliverer. Bukan judge, beda ya, beda. Nah, kalau saudara buka di Deuteronomy 28 ya, di situ itu di list gitu banyak berkat dan kutuk dijelaskan. Memang di dalam bagian yang kutuk itu banyak sickness and disease, sakit penyakit. Jadi benar, memang bisa dikategorikan sebagai kutuk. Jadi begini saudara, zaman modern, apakah ini masih ada? Ya mungkin tidak disebut kutuk, tapi beberapa di antara kita pernah dengar ada istilah kutuk keturunan, betul kan? Medical science, kalau saudara mungkin berdiri atau dari perspektif medical science ya, kedokteran, mungkin dokter kita tidak akan bilang, oh saudara kena kutuk. So, kita datang ke dokter kan nggak akan ngomong gitu toh. Tapi ada istilah yang populer yaitu, oh ini penyakit turunan. Bedanya apa? Mirip toh. Sesuatu yang dibawa karena garis keturunan, terus diinterogasi. Adakah di keluargamu, orang tuamu, atau kakekmu,
mungkin yang engkau ingat yang pernah menderita sakit serupa. Walaupun istilahnya beda, tapi sebetulnya konsepnya sama. Nah, oke, saya akan cepat menjelaskan sedikit begini, because this is amazing. Nah, pada saat itu konteksnya adalah ya, karena bangsa Israel menyimpang dari ketetapan Tuhan, maka banyak di antara mereka mati di pagut ular. Jadi ular itu datang ke perkemahan bangsa Israel. Ular berbisa, banyak mereka yang mati di pagut ular. Lalu mereka berteriak kepada Tuhan dan Tuhan kasih satu cara bagaimana mengatasinya. Ini tertulis di Numbers 21 verse 8. Oke, saya akan bacakan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Langsung kita tahu bahwa ini adalah prophetic message tentang suatu saat ada juga orang yang harus mati di tiang. Oke, tangkap ya, Yesus. Ini bicara tentang Yesus. Ya, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Oke, lanjut. Lalu Musa membuat ular tembaga. Nah, perhatikan yang saya highlight warna merah dan warna kuning. Dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, ia tetap hidup. Now, watch this. Kenapa harus ular ditaruh di tiang? Bukankah ular itu penyebab kematiannya? Kenapa malah dipajang? Mereka pikir gak? Lah ini ularnya dipajang, nomor satu. Kenapa ularnya harus dari tembaga? Enggak ular beneran aja. Susah-susah harus bikin dari tembaga, terus ditaruh di atas tiang. Sekali lagi ini prophetic message tentang sekian ratus tahun mendatang ada seorang yang harus menanggung dosa. Tapi ini, intinya begini. Mengapa kalau kita bicara tembaga, pada saat saudara ke baca Alkitab, tembaga itu selalu berbicara tentang judgment. Brass is always about judgment. Ya, misalkan saudara lihat gold is about royalty, heavenly. Silver bicara tentang apa? Nah, tembaga itu bicara tentang judgment. Nah, ular ini anehnya, ular dari tembaga. Kenapa ularnya ditaruh di atas? Bukankah ini penyebab kematian? Ya, ingat ya, penyebab kematiannya dipajang di sini. Nah, ini ada yang luar biasa. Ini zaman dulu loh. Ini cuman profetik, ini bukan real. Perjanjian lama adalah gambaran akan perjanjian baru. Nah, saudara lihat. Nah, ini yang aneh. Pada saat saya baca ini, this is amazing. Lihat. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang. Cuman ngeliat doang. Nggak usah megang, cuman ngeliat. Nggak harus dari dekat loh, kan cuman ngeliat, bisa dari jauh. Maka ia tetap hidup. Kenapa aneh? Saat seorang dipagut ular, kalau kita baca di Alkitab settingnya, itu banyak yang mati. Yang menyebabkan kematian apa? Bukan lukanya tuh, tapi apa? Racunnya, bisanya yang masuk mengalir di dalam darah. Nah, bayangkan saudara, bagaimana racun yang sudah mengalir di dalam darah itu bisa langsung netral tiba-tiba pada saat dia memandang something. Think about it for a moment. Racunnya udah di dalam, racunnya masih di dalam. Pernah kepikir gak? Racunnya sudah di dalam, masih di dalam, bekerja racunnya. Tapi begitu dia memandang ini, tetap hidup. Berarti kemana racunnya? Kan gitu tuh. Racunnya di dalam. Apa tiba-tiba racunnya kehilangan kuasa? Mungkin kita tidak tahu detailnya. Tapi itu yang terjadi. Karena Alkitab mengatakan, ya, jika dipagut, jadi yang perlu ini adalah orang-orang yang sudah terpagut, orang-orang yang sudah kemasukan racun yang memerlukan ini. Now watch this, sekali lagi, kenapa kok ularnya? Saya harus jelaskan begini, lihat saudara. Ya, multimedia boleh bantu ke slide berikutnya. Ya, 2 Corinthians 5:21, saya akan bawa, ini, 2 Korintus 5 ayat 21, Alkitab mengatakan ini perjanjian baru, fast forward sekian ratus tahun. Berkata demikian, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah begini saudara, bahasa Indonesia memang sedikit berbeda. Saya jelaskan sedikit begini. Di dalam bahasa Indonesia yang namanya dosa dan berdosa itu tidak sama. Dosa dan berdosa tidak sama. Berdosa adalah kata kerja, dosa adalah kata benda. Oke, pelan ya. Dosa dan berdosa itu tidak sama. Dosa is a noun, kata benda, berdosa adalah kata kerja. Oke, nangkap ya. I just have to make sure that you can follow this.
Nah, juga kalau kita bicara tentang curse, kutuk, ya namanya kutuk dan terkutuk itu tidak sama. Ini bahasa Indonesia. Ya kalau bahasa Inggris cuma ditulis sin kan kalau dosa. Ya, kutuk dan terkutuk tidak sama. Kutuk adalah kata benda, terkutuk adalah kata sifat. So how many of you understand this? Saya bukan mengajar bahasa Indonesia, but kenapa? Karena ini ada hubungannya. Lihat. Dia yang tidak mengenal dosa, dia ini huruf besar, ini Yesus. Dibuatnya menjadi dosa. What's this? Tidak dikatakan dibuat menjadi berdosa. Halo, tangkap bedanya. Dibuatnya menjadi dosa, kenapa? Because the main cause, sebabnya itulah yang harus dijudge. Makanya pada saat itu Musa yang ditaruh di pajang itu adalah penyebab kematiannya. Itu yang ditaruh di atas tiang sehingga sekian ratus tahun kemudian yang menyebabkan kematian itu adalah dosa toh. Karena upah dosa adalah maut. Saudara kalau ikut minggu lalu. Maka sekian ratus kemudian penyebabnya itu yang harus ditaruh di atas tiang. Siapa? Yesus pada saat dia tergantung, dia bukan menjadi berdosa tapi dia menjadi dosa kata benda. Because dosa yang harus dijudge. Did you get that? Oke, tangkap ya. Jadi dia tergantung itu dia menjadi dosa. Karena kita berkata, he knew no sin. In him there is no sin. Tapi dia menjadi sin. Dia menjadi dosa, bukan dia menjadi berdosa. No, dia menjadi dosa karena dosa tersebut, naon kata benda harus dijudge. So I hope you can follow this. So help us Lord. Ini bicara tentang dosa. Sama dengan kutukan. Galatia 3:13. This is very powerful scripture. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Perhatikan, bukan menjadi terkutuk. Tadi saya sudah jelaskan kutuk dan terkutuk tidak sama. Kutuk adalah kata benda, terkutuk adalah kata sifat. Sama konsepnya, dia menjadi kutuk. Karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi untuk meremove kutuknya, dia harus jadi kutuk. Oke, tangkap ya. Oke, fast forward. Karena saya harus cepat, saudara. Now, prevention, pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Setiap orang tahu. Sekali lagi, kenapa kita belajar tentang divine healing? Nah, tadi seperti kita sudah bahas sedikit di depan. Pada saat kita belajar tentang divine healing, ada hal tertentu yang dari dalam kita loh, bukan dari luar, yang menyebabkan kayaknya saya belum perlu. Oke lah, this is good, but maybe it's not for me because everything is good. Saya tidak harus berolahraga. Kenapa? Badan saya masih oke kok, gitu. Tapi beda kan ceritanya pada saat kita mengalami something. Oke. Now here's the thing. Mempelajari divine healing bukan hanya pada saat kita mengalami symptoms. No. Ada hal yang namanya prevention, pencegahan yang akan selalu lebih baik. Akan lebih baik jika kita sudah mengerti sehingga kita bisa mencegahnya itu supaya tidak mengenai kita. Nangkep saudara? Jangan kita sudah mengalami baru okay, I'm gonna learn because I have been through that. Gitu. Di dunia saudara pasti dengar ada istilah pengalaman adalah guru yang terbaik. Betul kan? Ya. Tidak salah, tapi sebetulnya ada yang lebih baik. Pengalaman tidak harus saudara yang alami. Pengalaman orang lain bisa jadi guru saudara. Setiap orang tahu bahwa perceraian is not good, akan menghancurkan. Tapi kalau kita mau belajar apa kita harus bercerai dulu? Enggak kan? Kita lihat ada perceraian. Kita lihat ada saudara kita mengalaminya. Oh dia mengalami hal tersebut dan oh that's not good. Lalu kita mencegah jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Kita tidak mengalami pengalamannya orang. Kita pakai sebagai pelajaran buat kita. Kurang lebih seperti itu. Nah, prevention ini akan lebih baik ya. Akan selalu lebih baik. Ada ayat yang luar biasa. Saya bawa Yohanes 5 ayat 14. Ya. Yohanes 5 ayat 14. Oke, lihat yang bahasa Indonesia. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya. Nah, settingnya adalah suatu saat Yesus sedang berjalan dan dia sampai di sebuah kolam ya. Dia sampai di sebuah kolam dan di situ banyak orang berkumpul, orang sakit semua. Karena menunggu kolam itu ada malaikat turun ya, mengguncangkan air dan barang siapa paling dulu masuk dia akan sembuh. Apapun penyakitnya, saudara tahu cerita itu ya.
Nah ternyata di situ ada orang yang sudah 38 tahun menunggu dalam keadaan lumpuh, nggak bisa jalan. 38 tahun. Nah think about it, itu segitu lama. Dan dia harus berlomba kan, balapan. Dia harus balapan, betul. Dan dia ketemu Yesus, singkat cerita disembuhkan sama Yesus. Dia disembuhkan, dia nggak tahu itu orang itu siapa. Dia nggak tahu, dia nggak pernah kenal Yesus, sembuh. Terus berpisah. Terus ketemu lagi, nah ini dia kalimatnya. Yesus ngomong sama orang yang habis disembuhkan dari 30 tahun lumpuh. Lihat, perhatikan baik-baik. Yesus bertemu dengan dia dalam bait suci lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. And then, jangan berbuat dosa lagi. Terus dikasih tahu alasannya. Supaya apa? Supaya padamu jangan terjadi yang buruk. Is that? Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Dia nggak bilang supaya padamu jangan terjadi yang buruk. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Maksudnya gini, aku tuh bisa nyembuhin kamu. Tapi untuk kamu tetap sembuh, itu tanggung jawabmu. Tangkap saudara. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Berarti apa? Kamu bisa sakit lagi meskipun ketemu Yesus sudah disembuhin. Ini lu kalimatnya kan begitu kan? Look, lest a worse thing come upon you. Disembuhin, sembuh. Tapi dikasih message. Jangan berbuat dosa lagi. Berarti dari sini kita tahu, ini minggu lalu sih kita udah bahas. 2 minggu lalu. Berarti ada hubungan antara ini, DOSA, dosa, dan sickness and disease. Yes, bisa jadi. Kalau saudara mungkin masih ingat. Sickness and disease itu ada di dalam sisi kategori yang sama dengan death and sin. Kenapa? Karena sebelum manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Adam jatuh ke dalam dosa, tidak ada sakit penyakit. Sakit penyakit baru masuk ke dalam kehidupan manusia setelah manusia jatuh dalam dosa. Segala yang buruk baru masuk. Sehingga itu ada di dalam kategori yang sama, di dalam sisi yang sama. Jelas sekali Yesus sendiri yang ngomong, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Bayangkan dia ngomong bukan jangan terjadi yang buruk. Berarti jika itu terjadi akan lebih buruk. Berarti apa? Silahkan cegah sendiri ya berikutnya. Gitu loh. Kurang lebih begitu. Halusnya gitu. Oke, I can heal you. But it's your responsibility to keep yourself to live healthy. Did you get that? Itu dia. Nah, hubungannya dengan ini berarti kita bisa mencegah, betul kan? Kita bisa mencegah. Jangan sampai udah saya ngerasain dulu, baru oh iya ternyata gak enak sakit gini. Oke, I don't want that. I will keep myself. I will put a barrier so tidak akan terjadi dalam diriku. Seperti itu. Sekali lagi ini konsep yang harus kita pahami betul. Now, ayat berikutnya, Matius 4 ayat 4. Menarik sekali, Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, ya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah ini hubungannya apa sama ini? Ini Yesus kan? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hubungannya sama ini apa? Let's go deeper. Manusia hidup bukan dari roti saja. Oke, tentu saja roti di sini bukan literally roti ya. Roti yang berarti yang dimaksud adalah hal-hal jasmani, makanan jasmani. Manusia hidup bukan hanya dari makanan jasmani saja, tetapi dari firman. Lihat, bukan dari roti saja, tetapi dari firman. Manusia bukan hanya hidup dari roti, tapi dari firman. Berarti kan pada saat saudara membaca, berarti jika kita masih hanya hidup dari roti, kategori kita bukan manusia. Bisa nangkep? That's number one. Perhatikan yang kedua, ini, kata ini. Live, hidup. Berarti kalau kita hanya hidup dari roti saja, kita belum hidup. Nangkep ya? Kalau belum hidup itu berarti apa? Lawannya hidup tentunya adalah mati. Tadi saya sudah sampaikan bahwa sickness and disease itu satu kategori dengan death. Karena begini, sekecil apapun sickness and disease, sakit penyakit itu bisa mengakibatkan death. Ujungnya bisa mengakibatkan kematian. Mungkin sickness and disease, sakit apapun itu hanya mengandung 1% death. Sehingga kita menyebutnya sebagai penyakit yang tidak berbahaya or not life-threatening sickness and disease. Tapi sebetulnya tetap berpotensi membawa kematian. Hanya mungkin porsinya kecil sekali, mungkin nggak sampai 1%. Demikian juga bahwa kematian banyak kali didahului oleh sickness. Nggak ya maksudnya saudara? Jadi itu satu kategori. Nah kenapa ini saya bawa ayat ini? Hubungannya sama ini begini saudara. Lihat, hidup lawannya mati. Oke?
Ingat, sickness and disease adalah death. Nah, kita pernah tahu bahwa, gini deh saudara, bagaimana melawan gelap? Cuma satu cara toh, terang. Ruangan ini begitu masuk tadi gelap. Begitu saudara tekan itu saklar lampu, in split second, terang menyerbu masuk. Gelap nggak usah diusir, gelap pergi. Betul kan? Nggak usah diusir gelapnya. Begitu terang masuk, gelap otomatis pergi sendiri. Now, saudara ingat tulah ke-10 kan? Tulah ke-10 waktu di Mesir. Yaitu apa? Kematian anak sulung. Death. Ditangkal harus dengan apa? Jika gelap harus ditangkal dengan terang, maka death harus ditangkal dengan life. Hidup. Makanya disuruh oleskan darah. Kenapa? Because Leviticus 17 verse 11 dikatakan the life is in the blood. The life is in the blood. Makanya itu dioleskan hidup. Sehingga kematian tidak bisa mendekat. Satu-satunya cara untuk menangkal death adalah life. Dan itu adanya di mana? Firman. Maka Yohanes 6 ayat 63 menjadi masuk akal. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. And watch this, perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Roh dan hidup. Firman Tuhan adalah hidup. Hidup. Jadi pada saat saudara membaca firman, mengerti merenungkan firman, saudara memasukkan life, memasukkan kehidupan. Tanpa sadar itulah yang akan menjadi barrier yang menangkal death. Dan teman-temannya death, sickness and disease. Itulah caranya menangkal. Gitu loh. Pada saat ini, ruangan ini terang. Saya tanya, apakah bisa saudara membawa gelap masuk? Gak bisa toh. Selama terang itu masih ada, apa kita bisa membawa, mari kita bawa satu kotak gelap masuk ke dalam ruangan ini. Kan gak bisa toh. Begitu gelap itu mau kita keluarkan, terangnya yang masuk ke situ. Bisa diikuti dengan mudah kan. As long as there is life, maka death tidak akan nyelonong masuk. My goodness, this is amazing. Help us Lord. Yohanes 6 ayat 63. Very powerful scripture. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. So get the word of God. Makan firman itu. Masukkan ke dalam diri kita. Oke, berikutnya adalah ini. Takut. Apa ini takut? Takut adalah sebuah perasaan tentunya. Ya, takut itu adanya di mana? Di sini toh. Ada yang di sini. Tapi begitu itu dibiarkan, lama-lama dia turun kemari dan berubah bukan hanya takut tapi menjadi tinggal dalam ketakutan. Takut dan tinggal dalam ketakutan sebetulnya tidak sama. Pada saat seorang tinggal dalam ketakutan itu sudah di sini. Takut itu di sini, masih di sini. Ya, disebabkan oleh ini dan ini. Oke? Disebabkan oleh indera kita, 5 senses, what you see, hear, taste, smell, and feel, itu berpotensi membawa fear. Masuknya paling banyak lewat sini dan lewat sini. Dan bersarang di sini. Dibiarkan lama-lama akan turun ke dalam sini. Nah, orang mungkin berkata takut is normal. Begitu toh. Begitu kita mendengar kabar buruk maka khawatir. Ya khawatir sama dengan takut. Itu saudara. Ya. But that's not normal. Apa yang Alkitab katakan tentang takut? Coba kita lihat. Lihat. 2 Timotius 1 ayat 7. Terkenal sekali. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. So you have to know bahwa pada saat kita merasa takut, it's a spirit. Halo, roh ketakutan. Alkitab tidak berkata, sebab Allah tidak memberikan kepada kita, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh, bukan perasaan takut. Hari ini kan nggak bilang gitu tuh, bukan perasaan. Jadi itu bukan cuma feeling. Kita menganggapnya itu cuma perasaan, feeling. Oh, it's just feeling. No, it's spirit. It's spirit. Itu memang itu perasaan betul, tapi bisa disponsori oleh demons, spirit. Maka kita berkata, bukan roh ketakutan yang diberikan. Jadi pada saat kita merasa takut, itu bukan dari Tuhan. Nah tentunya kita bicara konteksnya adalah takut sakit, takut mati, itu mirip. Ya, takut sakit, takut mati itu mirip. Lihat,
Pernah saudara baca ini? Ayub 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Nalo. Yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Justru yang ditakutkan itu yang menimpa. Dan kita bisa tanya sama si Ayub. Karena yang kutakutkan yang menimpa aku dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Kenapa bisa begini? Itu spirit. Itu spirit. Saya ingat satu contoh begini ya. Saya punya saudara dulu. Dia sudah meninggal. Tapi dalam hidupnya dia selalu takut sakit. Takut sakit. Sampai-sampai dia sering ke dokter. Berulang-ulang. Bilang sama dokternya, dok saya merasa gini. Diperiksa, nggak kenapa-napa. Ya usianya memang cukup lanjut. Oke, pulang. Nggak lama kemudian datang lagi ke dokter. Dok saya merasa gini. Keluhan yang sama. Diperiksa, nggak kenapa-napa bu. Udah, nggak usah khawatir. Sampai dokternya bilang, don't come again. Can you believe that? Dokternya bilang, jangan datang lagi. Kenapa? Kamu tuh nggak kenapa-napa. Ini dokter loh. Medical science, dokter, seorang yang memang berprofesi di bidang kesehatan sampai dia bilang, udah nggak usah datang lagi. Dokter kan nggak bisa, ada pasiennya yang itu jangan dikasih masuk kan nggak bisa begitu. Tapi si dokter yang ngomong jangan datang lagi, kenapa? Because there's nothing wrong with you. Kamu tuh nggak sakit, tapi driven by fear, takut. Jadi dia selalu khawatir. Begitu perasa dikit, aduh khawatir, aduh gimana ya. Begitu ada suara dikit, aduh jangan-jangan penjahat masuk rumahku. Jadi dipenuhi ketakutan. This is true story. Saya miliki dulu waktu ayah saya juga masih hidup. Ayah saya, he's a good man. Ya, saya menghormati dia. Tapi ada satu tanda kutip yang, sorry tuh saya bilang it's not normal. Kenapa? Setiap hari dia itu ke dokter. Setiap hari means every day. Benar saudara, tiap hari, bukan 2 hari sekali. Tiap hari, Sabtu Minggu tetap 7 kali dalam seminggu ke dokter tiap hari. Ngapain tau enggak? Dia ke dokter itu cuma minta, dok tolong saya disuntik vitamin. Serius, vitamin B. Dokternya bahkan sudah menyarankan, oh sekarang tidak perlu suntik. Ya, sekarang vitamin B tinggal beli tablet banyak, betul kan? Tapi karena mindsetnya sudah, kalau disuntik itu lebih mantap, lebih cepat masuk ke dalam tubuh, lebih cepat bekerja. Sehingga tiap hari, ya dia bukan tinggal di Jakarta, dia tinggal di daerah gitu ya. Sekali lagi bahwa saya nggak tahu gimana dok, tapi saya nggak tahu karena saya tidak tinggal dengan ayah saya. Jadi dokter itu ya sudah begitu loh, itu bertahun-tahun berjalan seperti itu. Pertanyaannya, suatu kali kan dokter kan kadang-kadang juga off toh, dokternya cuti nggak ada dokternya. Lalu apa yang dilakukan? Ya dia nggak ke dokter, nggak cari dokter lain, nggak. Dokternya itu satu nggak ganti-ganti, dia nggak cari dokter lain. Ya udah tunggu aja, dokternya cuti 2, 3 hari, 4 hari ya sudah dia nggak suntik. Apa yang terjadi? Nggak apa-apa juga. Gak apa-apa juga. Jadi sebetulnya dia tahu. Udah berapa kali dibilangin, udahlah Pak, gak usah lah ke dokter. Tapi ya tahu sendirilah. Punya pandangan yang berbeda. Jadi driven by worry. Kalau gak disuntik rasanya gak pas gitu, gak gimana gitu loh. Seperti itu. Bener-bener 7 hari seminggu. Cuman bedanya kali ini dokternya gak bilang don't come again. Dia gak ngomong gitu sayang dokternya. Beda sama yang tadi contoh pertama. Ya. Jadi perhatikan baik-baik. This is not normal. Ini tidak normal saudara. Ya. Pada saat kita takut, cepat atau lambat, ya seperti saya dijelaskan itu di sini, lalu akan turun ke sini dan itu akan mempengaruhi imun sistem kita. I'm not a doctor. Saya tidak akan memberi komentar apapun tentang medical science. Sama sekali tidak, karena saya bukan dokter, itu bukan bidang saya. But one thing I know, bahwa kita mempunyai multi-dimensional immune system. Karena kita terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Betul loh. Apa yang mempengaruhi jiwa kita, cepat atau lambat, akan mempengaruhi fisik kita. Makanya saudara nggak heran kalau ada orang yang stres berkepanjangan, depression, lama-lama dia pasti sakit fisik. Dimulai dari sini. Ya. Dokter pun juga mengatakan bahwa ini yang bahaya sebetulnya. What you think. Kekhawatiran, ketakutan, gimana nanti kalau, dan berbagai what if, and what if. Suatu saat itu akan mempengaruhi dari dalam keluar. Nah kalau kita tahu bahwa jiwa kita berpengaruh untuk mengakibatkan sesuatu terjadi di dalam fisik kita, berarti yang paling dalam roh kita juga gitu. Roh kita juga gitu.
Kita berolahraga, kita nge-gym, pergi ke gym. Dengan tujuan, oke, saya harus punya fitness yang baik, punya kebugaran yang baik supaya apa? Saya bisa kuat. Mungkin kita berkata gitu, atau fisik saya kuat untuk supaya nggak gampang sakit. Which is good. We do that. Kita perlu melakukan itu. Ya. Lalu kita entertain jiwa kita. Hati-hati, jangan sampai stres. Which is good. But jangan lupa saudara, one day if you are facing something that you cannot see, karena kita tahu musuh kita nggak kelihatan. 1 Peter 5:8. Ya. Dikatakan musuhmu seperti singa yang berkeliling mencari orang yang bisa ditelannya. Pada saat yang itu yang dijumpai, seberapapun kekar tubuh kita, it's not gonna help. It's not gonna help. Seberapapun hebatnya kita, it's not gonna help. It's something in your spirit yang akan membuat engkau tetap bertahan. Gitu loh. Dan kita tahu, sickness and disease itu bisa driven by evil spirit. Kalau saudara ikut seri-seri yang lalu, saya sampaikan bahwa at least 3 penyebab penyakit. Mungkin ada banyak, tapi kita bisa kategorikan menjadi 3. Natural cause, sebab yang paling umum. Maksudnya adalah pada saat kita terkontraksi bersinggungan dengan viruses, germs, atau bakteria seperti itu sehingga orang tersebut sakit. That is natural cause. Yang kedua, sowing and reaping. Kita melakukan A sehingga kita menerima akibatnya B. Ya, tapi yang ketiga, it can be attack, demonic. Sickness and disease berkaitan sama dosa, meskipun tidak secara langsung. Ya, sehingga not every sickness is demonic. Make sense ya? Tidak semua sickness is demonic, but it can be. It can be. Kalau kita buka di Alkitab, ada orang sakit datang kepada Yesus, tapi Yesus langsung mengidentifikasi, oh this is evil spirit. Lalu diusir roh jahatnya, orang itu sembuh. It's in the Bible, saudara. It's in the Bible. Gitu. But again, not all sicknesses are demonic. Ya, tapi bisa ada hubungannya. Oke, nanggap ya, saudara. Ya, jadi hati-hati dengan yang satu ini. Berikutnya adalah, nah ini dia. 2 Korintus 10 ayat 5. Kalau saudara nyimak tadi lagunya. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kenapa? Karena takut adanya di sini. Jadi kita mengajarkan ini harus ditawan dan ditaklukkan kepada Kristus. Tidak dibiarkan, tidak. Ditawan dan ditaklukkan. That's what the Bible says. Menawan segala pikiran negatif, menawan segala pikiran buruk, menawan segala ketakutan. Makanya Alkitab mengajarkan kita, ada di Philippians, what is that? Philippians 4, ya dikatakan semua yang benar, semua yang adil, semua yang benar, mulia, adil, suci, apa lagi? Semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan. Ya. Apalagi? Dan patut dipuji, lalu dikatakan lakukanlah semua itu. No. Pikirkanlah semua itu. Pikirin. Kenapa? Karena kalau kita nggak masukkan yang itu, maka yang masuk adalah itu tadi, lawannya, yang buruk. Tawan. Kita harus menawan pikiran kita dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, casting down imaginations, bahasa Inggrisnya. Casting down imaginations. Karena itu hanya pikiran kita, kreasi kita sendiri. But yet it's very strong. Nah ini dia, ini juga penting. The word is medicine. The word is medicine. Firman Tuhan itu adalah obat. Alkitab mengajarkan kita. Proverbs 4:20 and 22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ya, hai anakku perhatikanlah, that's number one, perhatikan. Jadi bukan cuma baca, no, perhatikan. Maksudnya apa? Renungkan, perhatikan baik-baik apa yang firman Tuhan katakan. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku, jangan semua itu menjauh. Maksudnya apa? Keep it, jangan menjauh. Jangan menjauh tuh mah, dekat, keep it. Lalu simpan itu di
Not here. Here. Dari lubuk hatimu. Ya, pasti masuknya di sini dulu toh. Tapi ternyata disuruh menyimpan di sini. Maksudnya apa? Dari sini ke sini itu perlu merenungkannya, memperhatikannya sehingga apa yang kita terima masuk ke sini, and then itu sudah menjadi revelation. Kalau di sini itu belum menjadi revelation. Ini masih logika areanya. Tapi begitu sudah di dalam hati kita, maka kita bisa I know that I know that I know because I know. That's different. Berbeda saudara ya. Kenapa? Karena itulah kehidupan bagi mereka yang mendapatkan dan kesembuhan bagi tubuh. Kesembuhan. Oke, worship team boleh kembali. Satu lagi. John 6:63 tadi kita sudah lihat ya. Nah, ini populer. If it be thy will. Perhatikan baik saudara. Konteks ya, tadi saya sudah sampaikan. Pada saat kita mempelajari healing, ya, yang kita pelajari di sini, yang bisa saya sampaikan kepada saudara dari atas mimbar adalah healing for ourselves. Bagaimana kita bersikap, bagaimana supaya kita bisa mengaktifkan apa yang sudah Tuhan berikan. So, remember, revelation is very important. Revelation of who you are in Christ. Revelation of who you are in Christ. Ingat baik. Revelation what God has done in you. Number 3, revelation of what you can do in Christ. Saya ulang, revelation of who you are in Christ. Siapa engkau di dalam Kristus kalau kau lahir baru. Number 2, revelation of what he has done. Bukan what he will do. What he has done, apa yang dia telah lakukan. It is finished ya, done deal. Yang nomor 3, revelation of what you can do di dalam Tuhan. Itu crucial. Itu yang akan menyebabkan kita bisa beroperasi di dalam divine. Nah kalimat ini, if it be thy will. Jika ini kehendakmu. Kita sering berdoa, datang kepada Tuhan. Karena kita nggak tahu apa yang kita mau doakan itu, apakah itu kehendak Tuhan apa enggak. Kita datang kepada Tuhan dengan satu beban di dalam hati kita. Tapi kita tidak tahu, kita tidak yakin apakah itu kehendak Tuhan apa enggak. Apakah Tuhan berkenan atas hal itu atau tidak. Sehingga doa kita begini, Tuhan jika engkau berkenan. Tidak salah, tidak salah. But pada saat saudara ministering healing, ingat ya, healing for you and healing for other people. Healing for other people itu pada saat kita sudah firm understanding kita dan kita mulai masuk ke dalam healing ministry. Now this is different. Tapi ingat, konteks tentang healing kita harus tahu, makanya di awal tadi saya bicara bahwa apa? Saudara harus yakin bahwa God wants you well. Jadi pada saat berkaitan dengan sickness and disease, you remember God's will adalah kehendak Dia untuk setiap kita sembuh. Kehendak Dia adalah setiap kita sehat. Jadi kalimat ini sebetulnya tidak perlu. Apalagi pada saat saudara berhadapan sama orang, di hadapan saudara ada orang datang dengan tolong dong doakan saya menderita begini. Lalu kita datang dan kita berdoa, Tuhan jika engkau berkenan dia sembuh. No, jangan berdoa seperti itu saudara. Pada saat kita tahu kehendaknya, kita bisa datang kepada kita, I know God wants you well, so be healed. In the name of Jesus, receive healing. Tidak ragu sedikit pun, karena kita tahu Tuhan mau dia sembuh. Jadi di depan orang kita nggak berdoa Tuhan jika engkau berhendak dia sembuh. Because that statement itu bukan statement kerendahan hati, but statement ketidakyakinan, ketidaktahuan. Karena benar gak ya Tuhan mau dia sembuh? No, if you know that you know, your perspective will be different. Pada saat saudara berdiri dan menumpangkan tangan atas orang sakit, kau tahu yakin kehendak Tuhan bukan yang ini. Kehendak Tuhan adalah dia untuk sembuh. Seperti kita tahu kehendak Tuhan adalah setiap orang untuk diselamatkan sehingga kita berjumpa dengan orang yang belum menerima Yesus, kita beritahukan Injil. Kita beritahukan kabar baik dan kita tuntun dia lahir baru supaya dia selamat menerima Yesus. Begitu kan? Karena kita tahu toh supaya dia selamat. Karena kita tahu kehendak Tuhan adalah ini orang selamat. Sama seperti ini. Ya, seperti itu. Jadi dalam konteks healing kita tidak perlu berdoa ini. Tuhan jika engkau berkehendak ini sembuh. No, please follow the first, second, and the third session.
ya, supaya kita punya understanding yang akurat dan benar, ya. Let us pray.